Tangkap karena apa? Nggak bisa ngomong. Karena pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan, Pak. Oh, katanya pencabulan. Oke. Kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati, Jawa Tengah jadi sorotan publik. Borong. Kagak lupa ngapa. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mukanya. Saya kejar di kampung-kampung dan. Siap. Hei. Siapa namamu siapa? Azhari. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama saya Azhari. Sing di Kiai mana kamu? cekel Kiai mergopo. apa? Betul Kiai. Pak. Ponpes apa? Cekel mergopo. Tangkap karena apa? Nggak bisa ngomong. Karena pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan, Pak. Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. Yo, Clear. Kasus ini berdasarkan laporan polisi Polresta Pati tertanggal 18 Juli 2024 terkait dugaan pencabulan terhadap anak dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Pati. Dugaan pencabulan terjadi dalam rentang waktu Februari 2020 hingga Januari 2024. Tersangka AS diduga melakukan perbuatan tersebut terhadap korban di sejumlah lokasi berbeda di lingkungan pondok pesantren. Pengacara para korban Ali Yusron mengaku sempat ditawari uang hingga 400 juta rupiah terkait pendampingan kasus dugaan pencabulan santriwati di Pati. Memang benar pada saat 3 bulan ini saya lakukan pendampingan perkara ini saya mau ditawari uang 300 juta oleh pihak tersangka ini dengan menggunakan menggunakan orang lain di warung, tapi saya punya 2 saksi itu di situ. Yang kedua, naik 400 juta ditawari dan gertaan dan ancaman, tapi tidak masalah sih, tidak saya terima lagi. Nah, ini kan perlu kita luruskan. Kita selaku advokat harus mendampingi korban, apalagi di bawah umur ini korbannya. Yang pertama, ini perlu dicatat ini. Yang pertama, korban aduan itu ada 8. Itu belum dicabut loh ya. Itu salah kalau dicabut. Cuma korbannya itu di win solution. Apa di win solution itu? Bapaknya itu dikasih kerjaan di dalam yayasan, dikasih posisi. Sebetulnya itu 8 itu menurut keterangan dari saksi. Ada yang melihat dan data-data dari BAP itu lebih dari 30 atau 50 orang. 50 orang. Santriwati ya? Iya, santriwati 2 umur, itu ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. SMP? SMP atau SMA, Pak? Itu SMP. Yang didampingi berapa, Pak? Yang saya dampingi itu 1, itu nanti bisa membuka keran atau membuat pintu nanti ke semuanya. Sempat mangkir, tim gabungan Polresta Pati bersama Polda Jawa Tengah kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap tersangka di kawasan Masjid Agung Purwantoro, Kabupaten Wonogiri pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam proses penyelidikan, polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti hingga akhirnya menetapkan AS sebagai tersangka. Polisi mengungkap modus yang digunakan tersangka adalah mendoktrin korban agar selalu menuruti perintah guru demi memperoleh ilmu. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Polres Tegiu di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu yayasan Pondok Pesantren Tegiu, dan 1 saksi dari keluarga saudara AS pelaku. Kemudian 1 saksi dari alumni santriwati
yaitu teman dari korban, dan satu saksi wali murid santriwati dari pondok pesantren, dan satu saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, satu saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Menak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Barang bukti tadi sudah kami sampaikan tentang pasal-pasal yang disangkakan. Saya kira demikian rekan-rekan terkait dengan rilis dari kasus yang viral yang berhasil kita ungkap. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan semuanya dan masyarakat Pati pada umumnya, 2 kali 24 jam pelaku yang berusaha kabur bisa kita amankan. Sampai sekarang dalam kita amanan di Polresta Pati. Terima kasih. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal berlapis. Polisi menyebut penetapan pasal dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi maupun korban dalam proses penyelidikan. Dari Kamis tanggal 27 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatantras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan, 1 buah kerudung warna hitam polos, 1 BH warna hitam, 1 celana dalam warna hijau, 1 buah lengan panjang warna hitam polos, 1 bawahan rok tisket panjang warna abu, dan 1 buah handphone milik korban. Tersangka adalah Saudara AS, umur 51 tahun, pekerjaan beras swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, alamat di Desa Telogosari, RT 05 RT 01, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian pasal yang disangkakan dari dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan anak seksual yang pertama adalah pasal 76 E junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Yang kedua, pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Yang ketiga, pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana maksimal 12 tahun. Kementerian Agama menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Salah satunya di pesantren Dolokosomo Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prihatin dengan korban tindakan asusila, pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, Aliansi Santri Pati membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi para korban kekerasan seksual di pesantren. Selain memberikan pendampingan psikologis, posko ini juga menyiapkan 20 pengacara untuk pendampingan hukum kepada korban. Insya Allah kami kawal minggu-minggu ini untuk menyampaikan laporan ke Polresta. Untuk yang lain masih dalam tahap pendekatan karena untuk kasus
pelecehan seksual seperti ini kan tidak mudah korban untuk berani berbicara dan mau, karena dengan berbagai alasan mestinya ada perasaan malu dan juga kadang ada tekanan sosial dan sebagainya. Kami menyiapkan untuk pendampingan hukum itu hari ini sudah ada 20 lawyer, 20 pengacara yang siap bergabung secara individu, dan juga beberapa lembaga hukum juga sudah menghubungi kami. Bahkan kemarin tadi malam itu dari LPSK Jakarta sudah menghubungi kami untuk siap membackup sepenuhnya. Kapanpun dibutuhkan, LPSK akan turun ke kami untuk mendampingi korban.